Saudara, mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dan merendahkan diri lagi, kami memohon berkat-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun lagi hidup kami, bawa kami kembali ya Tuhan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Memberkati Tuhan waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Nah, saudara, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari surat Tesalonika. Saudara, sudah beberapa waktu saudara kita membahas surat Tesalonika dan hari ini adalah bagian yang kita bahas, bagian terakhir dari surat 1 Tesalonika. Nah, minggu depan kita akan mulai membahas surat 2 Tesalonika. Saudara, dari 1 Tesalonika pasal kelima ayat 16 sampai 28. Nanti saya akan ajak kita baca bagian ini sedikit demi sedikit. Nah, saudara, saya ingin mundur ke belakang sedikit. Kalau saudara masih ingat pembahasan kita yang lalu di dalam seri khotbah Tesalonika ini, saudara, di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 11, Paulus memberikan nasihat praktis bagaimana hidup menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, saudara, kalau masih ingat dalam bagian itu dia mengingatkan mereka jangan tidur, jangan mabuk. Artinya adalah jangan kamu tidak berjaga-jaga lalu hidup sembarangan. Dia minta mereka hidup dengan sadar, berjaga-jaga, pakai baju zirah iman dan kasih, ketopong keselamatan, lalu saling menasihati, saling membangun seorang akan yang lain. Itu di pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kemudian saudara dia melanjutkan di dalam pasal 5 ayat 12 sampai 15. Di sana Paulus memberikan nasihat praktis lagi, dan kali ini adalah bagaimana hidup sebagai gospel church, gereja yang berdasarkan Injil. Dia katakan mereka harus menghormati pemimpin, mereka harus hidup dalam damai seorang dengan yang lain, menegur mereka yang tidak tertib, menghibur dan membela mereka yang lemah, dan seterusnya. Saudara, itu adalah nasihat-nasihat praktis yang dia berikan. Saudara, maka kalau saudara perhatikan mulai dari pasal 5 ayat 1, Paulus banyak sekali memberikan nasihat praktis. Bagaimana mereka harus hidup sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dia sudah minta kita berjaga-jaga. Dia sudah memberikan nasihat praktis bagaimana hidup sebagai gereja. Dan ternyata tidak berhenti di situ, karena di bagian yang akan kita bahas hari ini, dia meneruskan memberikan nasihat praktis lagi. Khususnya tentang dua hal, yaitu sikap hati dan sikap kepada Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita perhatikan pasal 5 ini, kalau saudara baca dari depan sampai belakang, saudara akan terasa ini seperti daftar do's and don'ts. Seperti daftar berbagai nasihat praktis, berbagai perintah, berbagai larangan, begitu sangat banyak. Lakukan ini, lakukan itu, jangan begini, jangan begitu. Dan saudara mungkin membaca bagian ini membuat sebagian orang berpikir bahwa kekristenan adalah tentang nasihat, mengikuti berbagai aturan. Ada yang harus dilakukan, ada yang jangan dilakukan. Tetapi saudara, kekristenan esensinya bukan nasihat, tetapi berita Injil. Saudara, kekristenan esensinya bukan memberitahu apa yang harus dilakukan, bagaimana hidup di dunia, bagaimana memperoleh keselamatan di surga. Esensinya bukan itu, tetapi kekristenan esensinya adalah berita bahwa Yesus datang, mati dan bangkit bagimu, bahwa kamu sudah diselamatkan, bahwa kamu sudah dikasihi, bahwa kamu sudah bersama dengan Dia dan akan terus bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. It is done for you, selesai. Dan itu adalah berita yang mendasari hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, saudara, maka kita tidak diselamatkan oleh do's and don'ts itu. Kita bahkan tidak menjadi lebih dikasihi atau kurang dikasihi oleh Allah kalau kita melakukan atau tidak melakukan nasihat-nasihat praktis itu. Tetapi saudara, Tuhan menyelamatkan kita dulu dengan pengorbanannya di salib untuk kemudian menguduskan kita, menyempurnakan kita terus menerus sampai akhirnya kita sempurna di akhir zaman. Perfect. Saudara, Tuhan selamatkan kita sebelum kita lakukan apapun. Sebelum kita melakukan yang baik, sebelum kita taat, kita lakukan apapun, Tuhan menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Dan setelah itu, Dia menguduskan kita, menyempurnakan kita sampai sempurna di akhir zaman. Nah, saudara, maka nasihat-nasihat praktis yang diberikan ini, do's and don'ts ini adalah penuntun bagaimana kita harus hidup sebagai orang
yang sedang dikuduskan, sedang disempurnakan, dan pasti akan sempurna nanti. Paulus memberikan tuntunan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita hidup sambil kita sedang berjalan menuju ke sana. Dan saudara, sejujurnya kita memerlukan itu. Saudara, kita semua sebetulnya perlu sedikit dorongan, senggolan, atau tepukan di pundak untuk kita melakukan hal yang sebetulnya kita tahu harusnya kita lakukan. Saudara, kita tahu kita mesti lakukan sesuatu, tapi kita selalu butuh ada sedikit dorongan, senggolan, tepukan untuk kita lakukan itu. Saya berikan contoh, saudara. Kalau saudara tahu misalnya harus kurangi makan jeroan, santan, makanan berlemak, akan menolong kalau orang di sekitar saudara semua mengingatkan, jangan makan itu. Kita makan yang sehat. Itu gak sehat, begitu ya. Semua mengingatkan akan sangat menolong. Nah, celakanya memang kami pastors kalau rapat senangnya nasi padang sama soto Betawi, saudara. Jadi dalam hal pelayanan saling memberi dorongan, dalam hal makanan agak kurang. Atau saudara tahu harusnya olahraga, begitu. Saudara malam hari semangat, besok pagi saya mau olahraga. Waktu pagi malas sekali bangun, berat sekali rasanya untuk turun dari ranjang. Saudara pernah ngalamin itu? Tapi kalau saudara ada janji, ada teman sudah menunggu, akhirnya kita harus olahraga. Nah saudara, kita semua perlu itu. Hal yang sama kita perlukan dalam kehidupan rohani. Kita perlu dorongan, senggolan, tepukan, untuk kita terus melakukan yang seharusnya kita lakukan sampai akhirnya. Saudara, maka setelah Paulus minta kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan, setelah dia kemudian juga memberikan nasihat bagaimana hidup sebagai gereja, sekarang dia menambahkan lagi nasihat praktis yang lain. Dan yang pertama adalah tentang sikap hati. Saudara, mari kita lihat sekarang pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan di dalam versi TB2. 1 Tesalonika 5. Kita lihat ayat 16 sampai 18 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara, ada 3 hal yang Paulus minta dan ketiganya saling berhubungan. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Saudara, di awal suratnya Paulus pernah menegaskan bahwa ia yakin Allah sudah memilih jemaat Tesalonika untuk diselamatkan. Kenapa dia bisa yakin? Karena tandanya dia katakan adalah di dalam penderitaan yang berat yang mereka hadapi, mereka menerima firman dengan sukacita. Saudara, itu adalah tanda mereka orang percaya. Tanda bahwa Roh Kudus sungguh sudah mengubah hidup mereka. Karena di tengah penderitaan berat yang mereka alami waktu itu, mereka bersukacita. Nah sekarang yang Paulus minta adalah teruskan. Jangan kamu hanya bersukacita dulu waktu kamu percaya, bahkan jangan hanya bersukacita sekarang waktu kamu menderita, tapi senantiasa di waktu depan, pada waktu kamu senang maupun pada waktu kamu susah, senantiasa, rejoice always. Saudara, itu yang dia minta. Apa yang saudara pikirkan waktu mendengar kalimat ini? Rejoice always. Saudara, mungkin saudara berpikir it's impossible. Tidak mungkin untuk kita bersukacita senantiasa. Saudara, seorang pendeta pernah berkata begini. Orang yang bisa mengerti ini adalah orang yang pernah mengalami masa-masa tergelap di dalam hidupnya. Saat itu, dia seperti orang yang sedang berenang dan hampir tenggelam. Tetapi dia mengalami kekuatan dari Roh Kudus, maka dia tidak sampai tenggelam di dalam kehancuran, tetapi kepalanya tetap bisa berada di atas air. Sangat berat, sangat susah, tapi tetap di atas air. Orang yang pernah mengalami itu akan mengerti artinya bersukacita senantiasa. Saudara, mengapa? Karena sukacita yang dimaksud bukanlah sekedar di perasaan. Karena kita orang yang extrovert, karena kita orang yang easy going, karena kita orang yang positive thinking, bukan saudara.
Tapi sukacita yang kita miliki spesifik karena kita sudah menerima Injil dan karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kita tidak akan selalu mengalami hal yang baik dalam hidup. Kita akan mengalami kesulitan dalam dunia. Kita akan berhadapan dengan gelapnya dunia ini. Kita akan menderita banyak hal di dalam dunia. Tapi kalau kita pernah mengalami kekuatan Tuhan di masa-masa tergelap di dalam hidup kita, betapa Tuhan membuat kepala kita tetap di atas air dan tidak sampai tenggelam, maka kita mengerti apa yang Paulus maksud dengan bersukacita senantiasa. In much affliction, joy. Di dalam banyak penderitaan, tetap bersukacita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, dia berkata, tetaplah berdoa. Atau di dalam bahasa Inggris, pray continually. Terus menerus, tanpa henti berdoa. Nah, saudara, lagi-lagi saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan waktu mendengar ini. Bagaimana mungkin kita bisa terus menerus berdoa tanpa henti? Saudara, kalau kita berpikir bahwa doa adalah kita diam, menutup mata, melipat tangan, lalu mulai berkata-kata kepada Tuhan, maka memang tidak mungkin kita berdoa terus-menerus tanpa henti, karena kita tidak mungkin bisa melakukan hal yang lain kalau begitu. Tapi kalau kita mengerti bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan, maka ini menjadi mungkin. Saudara yang sudah menikah, bagaimana berkomunikasi dengan suami atau istri saudara? Tentu ngomong, saudara, memang pasti ngomong, saudara berkomunikasi. Tetapi kadang-kadang tidak pakai ngomong. Kalau ada dia di situ, kadang-kadang gerakan tangan tertentu, pandangan tertentu, colekan sedikit, dia sudah mengerti maksud kita atau perasaan kita. Ditambah lagi, kalau dia ada di situ, banyak sikap kita yang akan terkoneksi terus dengan dia. Kalau tidak ada dia, jeroan semua dimakan. Kalau ada dia, AIDS nggak berani, begitu kan? Atau kita ngobrol dengan orang lain, ada dia di situ. Kita mungkin akan melibatkan dia, kita mungkin panggil dia, atau tepuk dia, ingatkan sesuatu. Ada komunikasi terus-menerus dengan dia. Tidak mungkin kita tidak sadar ada dia di situ. Dan Tuhan bukan suami atau istri kita yang kadang tidak ada di situ bersama dengan kita. Tuhan selalu hadir bersama dengan kita. Masalahnya adalah apakah kita sadar dia ada di situ. Karena kalau kita sadar, kita akan berkomunikasi terus-menerus tanpa henti dengan dia. Kita terkoneksi dalam segala tindakan kita dengan kehadiran dia. Kita ingat ada dia, kita bicara dengan dia, kita memikirkan apa yang dia mau, kita diingatkan, ditegur oleh dia, kita berterima kasih kepada dia, kita minta tolong kepada dia. Koneksi ini terus-menerus tanpa henti. Dan itu yang dimaksud tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, saudara, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Baik dalam hal kesenangan maupun dalam hal kesusahan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah melepaskan kita dan Tuhan selalu baik. Surah Roma 8 ayat 28, ayat yang sangat terkenal berkata begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, bukan hanya dalam hal yang baik, tapi dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Walaupun hidup kita gagal, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Dia bukan saja mengasihi kita, tapi Dia bisa jadikan itu kebaikan bagi kita. Waktu hidup kita berantakan, bahkan karena kesalahan kita sendiri berantakannya, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Dia bukan saja mengasihi kita, tapi Dia bisa jadikan itu kebaikan bagi kita. Waktu kita menderita karena sakit, karena bencana, atau karena kejahatan orang lain kepada kita, Tuhan ada di situ mengasihi kita dan menjadikan apa yang kita alami menjadi kebaikan bagi kita. Maka apapun yang kita alami, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Dan Paulus memberikan satu alasan penting, saudara, mengapa kita harus bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Dia memberikan alasan di ayat 18, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Saudara, banyak orang mencari kehendak Allah di dalam hidup mereka. Dan biasanya selalu dalam hubungan dengan kehidupan kita, keputusan-keputusan penting yang harus kita ambil. Apa pekerjaan harus saya lakukan? Siapa jodoh saya? Bagaimana saya harus menghadapi masalah ini? Kita ingin tahu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan atas hal-hal itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Tetapi kehendak Tuhan yang pasti, yang sama untuk semua orang Kristen adalah bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. This is the will of God in Christ Jesus for you. Ini kehendak Allah bagimu. Ini 3 nasihat praktis yang Paulus berikan terkait dengan sikap hati kita. Yang kedua, saudara, mari kita lihat ayat 19 sampai 22. Paulus memberikan nasihat praktis tentang sikap kepada Roh Kudus. Ayat 19 sampai 22 saya bacakan. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Oke. Saudara, yang pertama dia bilang jangan padamkan roh. Saudara, memadamkan roh sederhananya berarti kita menolak pekerjaan Roh Kudus. Dan ini sangat terkait dengan yang kedua. Janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Nah, saudara, kita mulai dulu dengan coba mengerti apa yang dimaksud dengan nubuat. Saudara, ada banyak perdebatan tentang arti nubuat. Sebagian orang berkata nubuat di dalam perjanjian baru tidak ada bedanya dengan pemberitaan firman Tuhan atau khotbah. Jadi saya sedang bernubuat begitu sekarang. Tetapi saudara, nubuat para nabi di perjanjian lama dan juga di perjanjian baru tampaknya berbeda dengan firman Tuhan, dengan pemberitaan firman Tuhan. Maka saudara, apa arti nubuat sebetulnya? Nah, saudara, saya tidak mungkin panjang lebar menjelaskan ini di dalam khotbah hari ini, tetapi sedikit saja prinsipnya untuk menolong kita mengerti. Saudara, nubuatan di dalam perjanjian baru lebih berarti menyatakan sesuatu yang Tuhan timbulkan secara spontan di dalam pikiran kita. Seringkali berupa pimpinan Tuhan di dalam situasi tertentu. Saya ulangi, saudara ya. Nubuatan di dalam perjanjian baru lebih berarti menyatakan sesuatu yang Tuhan timbulkan secara spontan di dalam pikiran kita. Dan seringkali berupa pimpinan Tuhan di dalam situasi tertentu. Dan walaupun ini dari Tuhan, tetapi ini berbeda dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Saya kasih lihat satu contoh saja, saudara ya, dari Kisah Rasul 21 ayat 10 sampai 11. Kalau terlalu kecil tulisannya saya bacakan, saudara, memang. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, jadi Paulus dengan teman-teman tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, inilah kata Roh Kudus. Beginilah pemilik ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Oke. Saudara, Agabus dia bernubuat, menyampaikan nubuat seperti ini. Ada 2 hal penting yang kita perhatikan. Yang pertama, mendengar nubuatan seperti ini. Orang-orang Kristen di sana langsung kemudian meminta Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya begitu. Karena saudara, Agabus bernubuat, orang yang punya ikat pinggang ini, Paulus begitu kan. Dia akan kemudian diikat oleh orang-orang Yahudi, lalu diserahkan ke tangan bangsa-bangsa lain. Maka kemudian para murid bilang, kalau begitu jangan pergi ke Yerusalem. Tapi apa reaksi Paulus? Dia tidak mau taat, dia tetap pergi. Bahkan dia yakin Tuhan yang pimpin dia ke sana. Karena kalau kita perhatikan, Agabus hanya berkata, yang punya ikat pinggang ini, Paulus, akan diserahkan ke dalam tangan bangsa lain. Tapi Roh Kudus tidak bilang, jangan pergi. Tidak bilang begitu. Artinya, mereka salah menafsirkan maksud Tuhan yang ditimbulkan secara spontan di dalam pikiran Agabus. Yang kedua, saudara, yang saja kita perhatikan dari nubuatan dia. Nubuatan Agabus ini akhirnya terjadi. Kalau saudara baca lagi dalam Kisah Rasul,
Paulus ditangkap di Yerusalem. Nubuatan ini terjadi. Tetapi detil nubuatannya ternyata tidak tepat. Agabus berkata begini, Paulus akan diikat oleh orang-orang Yahudi lalu diserahkan ke dalam tangan bangsa lain. Tapi kenyataan yang terjadi adalah orang-orang Yahudi berusaha membunuh Paulus dan orang Roma bangsa lain menyelamatkan Paulus dengan menangkap dia. Detil kejadiannya ternyata berbeda. Dengan kata lain, Agabus salah menyampaikan. Nah, saudara, artinya nubuatan di dalam perjanjian baru lebih merupakan sesuatu yang Tuhan timbulkan secara spontan di dalam pikiran, seringkali berupa pimpinan Tuhan dalam situasi tertentu. Dan sekalipun ini dari Tuhan, tidak tentu disampaikan dengan tepat, tidak tentu ditafsirkan dengan tepat. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, tapi kemudian dia menyambung, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Artinya ada yang palsu, yang tidak baik. Ada yang salah ditafsirkan. Maka nubuat perlu diuji. Peganglah yang baik saja. Tapi ingat, jangan anggap rendah nubuat. Kenapa? Karena Tuhan mungkin memimpin kita dengan menimbulkan sesuatu secara spontan di dalam pikiran. Jangan anggap rendah semua hal itu. Nah, saudara, apa bentuk nubuat hari ini? Saya berikan beberapa contoh. Tuhan bisa menimbulkan kesadaran akan dosa di dalam pikiran kita. Pada waktu kita membaca firman Tuhan, pada waktu kita mendengar lagu rohani mungkin. Atau mungkin ada orang yang menegur kita. Dia merasa sesuatu yang timbul dalam pikiran dia dan dia kemudian menegur kita. Apa saja saudara caranya, tapi ketika itu terjadi dan kita tahu kita memang berdosa, jangan anggap rendah. Bertobat. Yang kedua, saudara, Tuhan juga bisa menimbulkan kesadaran akan kehendaknya di dalam pikiran kita. Kita sadar ada sesuatu yang mengingatkan kita bahwa kita sudah lama tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Atau kita sadar ada yang tidak beres di dalam relasi kita dengan keluarga dan ada dorongan dari Tuhan untuk bereskan itu. Atau ada kegelisahan di dalam hati kita karena kita tahu bahwa kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Ketika itu terjadi dan kita tahu itu benar, jangan anggap rendah nubuat. Yang ketiga, Tuhan bisa menyatakan pimpinan di dalam situasi tertentu. Contoh sederhana, tiba-tiba saudara kita mungkin teringat seseorang. Sudah lama kita tidak ingat, tiba-tiba kita teringat orang itu. Dan kita terdorong untuk kontak dia. Nah, kita kontak dia, kita tanya kabarnya, ternyata dia sedang sangat membutuhkan kekuatan dan penghiburan. Saudara, itu mungkin bukan kebetulan, tapi mungkin dari Tuhan. Kalau kita anggap rendah, kita memadamkan roh. Gerakan roh, dorongan roh, senggolan roh kalau saya boleh pakai istilah itu. Untuk kita melakukan sesuatu. Dan kita memadamkan. Atau Tuhan bisa menimbulkan di dalam pikiran orang lain, lalu orang itu menyampaikannya kepada kita. Nah, saudara ingat, itu bisa palsu, itu bisa salah ditafsirkan, maka kita perlu menguji, tapi jangan langsung anggap rendah semuanya. Maka sikap kita, saudara, terhadap hal seperti ini adalah yang pertama, kita menguji dengan firman Tuhan. Saudara, kalau ada orang berkata, Tuhan berkata semua orang Kristen akan kaya, maka kamu juga pasti akan kaya. Maka itu pasti salah karena Alkitab tidak ajarkan itu. Atau kalau ada orang berkata saya mendapat penglihatan, Yesus akan datang kedua kalinya tahun depan. Maka pasti salah karena Alkitab mengatakan tidak ada orang yang tahu. Kita harus mengujinya terutama dengan firman Tuhan. Tapi yang kedua, kita harus mengujinya dengan meragukannya. Misalnya saudara, ada yang berkata begini, besok akan ada gempa dan tsunami. Bagaimana reaksi kita? Ragukan saja. Bisa benar, bisa juga salah. Kita bisa meragukan dulu dan kita berpikir begini misalnya. Siapa yang ngomong itu? Kalau yang ngomong itu adalah orang yang sangat bisa dipercaya, tentu akan beda dengan kalau yang ngomong adalah orang yang dari dulu suka ngaco. Abaikan dia. Kalau memang orang seperti itu yang ngomong. Demikian pula saudara kalau ada orang berkata begini.
Tuhan berkata, kamu harus pergi dan menjadi misionaris di Tanzania. Bagaimana saudara bereaksi? Lu aja yang ke Zimbabwe gitu ya misalnya jawabnya. Saudara jawab apa begitu sama dia? Pertama, dia salah berkata Tuhan berkata. Karena dia pasti tidak tahu pasti itu dari Tuhan atau bukan. Harusnya dia hanya berkata, saya merasa Tuhan panggil kamu jadi misionari di Tanzania. Kalau yang bicara ini adalah orang yang suka ngaco dari dulu, kita abaikan. Kalau dia adalah orang yang bisa dipercaya, maka kita mungkin mengujinya dengan meragukannya. Tapi tidak menganggap rendah. Karena mungkin dari Tuhan. Kita uji, kita doakan. Saya berikan contoh lagi saudara. Waktu saya memutuskan jadi hamba Tuhan penuh waktu, saya tidak pernah dengar suara Tuhan langsung. Jeffrey, cepat masuk sekolah teologi. Nggak pernah saudara begitu ya. Dengar juga saya kabur. Tapi saudara ada sesuatu yang Tuhan timbulkan secara spontan di dalam hati saya. Dan saya mengujinya dengan meragukannya. Saya mendoakannya, saya memikirkannya, saya mengujinya. Dan salah satu konfirmasi yang saya terima adalah melalui beberapa orang di sekitar saya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang mengenal saya. Dan mereka semua, saya lupa beberapa orang, 3-4 orang mungkin atau lebih. Semua mengatakan yang sama. Saya rasa kamu dipanggil jadi hamba Tuhan. Dan saya mengujinya dengan meragukannya, tapi tidak menganggap rendah. Karena mungkin dari Tuhan. Saudara, maka Paulus bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau itu benar, itu dari Roh Kudus, jangan padamkan. Kalau itu salah, abaikan. Dan yang terakhir dia berkata, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jauhkan dirimu dari nubuat palsu yang tidak sesuai firman Tuhan. Dari kalimat-kalimat orang-orang yang mengaku-ngaku dari Tuhan. Dari hal-hal yang menuntunmu ke arah yang salah. Jauhkan dirimu dari semua kejahatan. Nah saudara, ini adalah nasihat praktis Paulus. 3 nasihat untuk sikap hati. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, ucapkan syukur dalam segala hal. 3 nasihat untuk sikap kepada Roh Kudus. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat, jauhkan diri dari segala kejahatan. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita gagal mengikuti nasihat-nasihat itu? Mari lihat ayat 23 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Yang Paulus minta adalah terus berjuang. Kita sedang di dalam perjalanan pengudusan. Ujungnya sudah pasti, Tuhan akan sempurnakan, perfect. Hari ini di dalam perjalanan kita membutuhkan tuntunan. Dia memberikan do's and don'ts, apa yang harus kita lakukan. Terus berjuang untuk mentaati, tapi bagaimana kalau gagal? Di ayat 23 Paulus pakai kata semoga. Sebuah harapan dan doa, semoga Allah menguduskan kamu. Bukan sebagian tapi seluruhnya, completely. Dan dia berkata semoga roh, jiwa, tubuh, artinya seluruh keberadaan dirimu terpelihara. Bukan terpelihara ala kadarnya, tapi sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dia pakai kata semoga. Tetapi di ayat 24 Paulus pakai kata janji yang pasti. Dia yakin Tuhan akan menjawab doanya karena Tuhan yang memanggil adalah setia. Tuhan yang sudah dekat pasti akan menggenapi itu. Saudara, pengudusan kita tidak bergantung sepenuhnya kepada kita. Bagian kita hanya berusaha berjuang, menjaga sikap hati, bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian berusaha mengikuti tuntunan roh dan menjauhi kejahatan. Tapi pengudusan kita adalah pekerjaan Allah sendiri dan pasti berhasil karena Allah akan menggenapinya. Saudara, maka kita yang bergumul hari ini dengan kelemahan dan dosa kita,
Saudara jangan berpikir bahwa kita akan terus seperti ini. Bergumul terus. Jatuh dalam dosa lagi, gagal lagi, minta ampun lagi, ulangi lagi sekali lagi. Dan kita akan terus kecewa dengan hidup kita yang terus-terusan seperti ini. Tapi hidup kita tidak akan terus seperti ini. Tuhan memanggil kita dan menguduskan kita, dan proses itu dimulai sejak kita percaya. Lalu kita mulai dalam proses pengudusan, dan Allah pasti akan menggenapinya di ujung. Hari ini dia terus menguduskan kita, sempurna nanti di akhir zaman. Completely. Dan Paulus kemudian menutup surat 1 Tesalonika ini dengan 4 pesan. Ayat 25, saudara, saya bacakan. Saudara-saudara, doakanlah kami. Ini yang pertama. Nah, saudara, permintaan ini sangat luar biasa sebetulnya. Paulus yang adalah rasul minta didoakan oleh jemaat Tesalonika yang baru percaya. Saudara, jemaat Tesalonika baru percaya. Dan dia sebut mereka saudara, doakan kami. Artinya Paulus menganggap kita semua sama di hadapan Tuhan. Karena kita sama-sama orang berdosa yang dijadikan anak-anak Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi. Saudara, dan kita juga sama-sama orang lemah yang bisa jatuh lagi, bisa gagal lagi, maka kita perlu saling mendoakan. Saudara, maka ingat kalimat ini. Tidak ada orang yang lebih hebat, maka tidak perlu didoakan. Dan tidak ada doa yang lebih efektif karena didoakan oleh orang yang hebat. Tidak ada. Buat apa Paulus minta didoakan oleh orang yang baru percaya kalau doa dia sendiri sebagai rasul lebih efektif dari mereka? Maka saudara jangan pikir kalau saudara mau didoakan harus cari pendeta. Apalagi pendeta-pendeta tertentu yang terkenal. Karena saudara pikir dia lebih hebat dan doanya akan lebih efektif. Tidak, saudara. Semua sama di hadapan Tuhan. Kita orang-orang berdosa yang menerima anugerah dari Tuhan. Ayat 26. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan ciuman yang kudus. Sampaikan salam kami. Nah, saudara, di dalam kebudayaan di sana di zaman itu ciuman adalah ekspresi kasih dan persekutuan. Nah, kita tidak perlu lakukan hari ini karena kita beda budaya, saudara ya. Tapi yang paling penting adalah saling mengekspresikan kasih dan persekutuan. Mungkin hari ini, saudara, kita mengekspresikan itu dengan menanyakan kabar, dengan mendengarkan cerita dan mendoakan, dengan makan bersama, atau mungkin dengan menepuk pundak. Apa saja yang pantas di dalam budaya kita untuk mengekspresikan kasih dan persekutuan. Sampaikan salam kami dengan ciuman, kata Paulus. Ekspresi kasih dan persekutuan. Ayat 27. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Saudara, kenapa Paulus minta supaya suratnya dibacakan? Pakai otoritas demi nama Tuhan lagi. Paulus tahu otoritas dia sebagai rasul, bahwa apa yang dia sampaikan adalah firman Tuhan. Dan bagi Paulus sangat penting jemaat mendengar firman Tuhan. Demi nama Tuhan, dia minta mereka berjanji, bacakan firman Tuhan ini kepada semua saudara. Dia sangat ingin jemaat mendengar firman Tuhan. Apakah kita punya kerinduan yang sama? Pastors ingin jemaat dengar firman Tuhan, jangan sampai enggak. Jemaat ingin mendengar firman Tuhan, jangan sampai enggak. Demi nama Tuhan, kata Paulus, berjanjilah, bacakan firman Tuhan kepada semua saudara. Dan yang terakhir, ayat 28. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kamu. Saudara, sepanjang suratnya, Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa pertumbuhan mereka di dalam Tuhan, pengudusan mereka oleh Tuhan, semua bergantung pada anugerah Tuhan. Maka di akhir suratnya, dia mengingatkan mereka lagi, kiranya anugerah Tuhan bukan saja kamu terima waktu kamu percaya, tapi terus menyertai kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan saya berdoa yang sama, kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.
Kita bisa percaya kepada Tuhan. Kita mulai proses pengudusan, disempurnakan oleh Tuhan. Mengalami berbagai kesulitan, penderitaan dalam dunia. Tuhan terus menguatkan dan membimbing kita lewat teman-teman, saudara-saudara kita, lewat dorongan dari Roh Kudus di dalam hati, lewat berbagai hal. Sampai akhir Dia sempurnakan kita. Dari awal sampai akhir, seluruhnya anugerah Tuhan. Dan kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. 2 reflection question saudara buat kita. Yang pertama, di dalam perjalanan pengudusan ini, dorongan apa yang saudara butuhkan? Apa yang sedang saudara alami hari ini? Dan apa yang sebetulnya saudara sedang butuhkan untuk didorong, disenggol, ditepuk, untuk maju lagi, bergerak lagi, sampai akhirnya disempurnakan Tuhan. Saudara mungkin membutuhkan orang-orang di sekitar yang menegur. Saudara mungkin butuh orang yang mendoakan. Saudara mungkin butuh orang yang mengingatkan. Apa yang saudara butuhkan di dalam perjalananmu ini? Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dan yang kedua, apakah berita bahwa Tuhan sudah dekat itu menguatkan? Surat 1 Tesalonika berkali-kali bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bisa percaya, kita harus hidup benar, kita dekat dengan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, semua karena Tuhan akan segera datang. Apakah berita dari surat 1 Tesalonika ini, Tuhan sudah dekat, itu menguatkan kita atau membuat kita takut? Karena kita tidak rindu ketemu Tuhan. Atau tidak ada efeknya bagi kita? Saudara ambil waktu masing-masing berdoa kepada Tuhan. Dan nanti saya tutup dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, beberapa waktu ini kami boleh membahas surat 1 Tesalonika dan hari ini kami menyelesaikannya. Kami bersyukur untuk berbagai hal yang kami pelajari. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari selama beberapa waktu ini menolong kami mengerti pesan dari surat 1 Tesalonika. Dan bukan saja kami mengerti, tapi pesan itu masuk ke dalam hati kami dan mengubahkan kami, menguatkan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, berita dari surat 1 Tesalonika ini terus menggelisahkan kami, terus menguatkan kami juga, dan terus mendorong kami juga bergerak lagi maju. Sambil kami menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami yang lemah, kami akan mengalami banyak hal di dalam hidup ini, banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak tarikan dari dunia. Biarlah ya Tuhan hidup kami terus terarah kepadamu. Fokus hati kami adalah kepadamu. Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan yang memegang hidup kami sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.